teman-teman, kita langsung praktek. Oke, ya. Jadi prinsipnya teman-teman, selama ini kita dipandang atau tubuh kita ini dipandang lemah, ya. Dipandang lemah. Kenapa? Buktinya apa? Buktinya ketika kita ada mengalami gangguan atau ketidakseimbangan di dalam tubuh, kita langsung berpikir, saya harus makan apa, saya harus ya melakukan apa. Tapi kebanyakan kita mengharapkan ada intervensi dari luar yang membantu diri kita. So kalau begitu kita mempunyai pandangan bahwa diri kita lemah, gitu ya. Itu pertama. Kedua, dari mana bukti-buktinya kita akhirnya menilai bahwa kita itu lemah, itu dari lingkungan, informasi-informasi yang kita dapatkan. Misalnya apa? Misalnya dari kecil kita kalau makan permen batuk, makan permen aja bisa batuk, ya. Makan es krim bisa batuk, bisa kena flu. Kalau kena hujan bisa kena flu, pilek dan lain sebagainya. Itu adalah informasi-informasi yang tidak sengaja dan tidak sadar membuat kita lemah, ya. Jadi ketika kita menerima informasi itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita berpikir, oke, berarti kita lemah dengan permen itu permen itu lebih kuat gitu ya. Es krim itu lebih kuat, cuaca itu lebih kuat. Gitu. Sehingga kita punya pemaknaan bahwa diri kita lemah gitu. Itu pertama. Jadi akhirnya selama perjalanan hidup kita, ya, kita terbentuk dengan pola-pola bahwa diri kita itu nggak kuat ya, dan lemah gitu ya. Nah, ini yang saya sharingkan adalah pengalaman diri saya dan keluarga. Jadi nggak banyak teori. Jadi saya akan share apa sih yang membuat saya, istri saya dan keluarga, kalau yang belum tahu, anak saya 6, semuanya tidak pernah makan obat, ya, tidak pernah makan obat. Apakah pernah sakit? Pernah pastinya, gitu ya. Tapi kita lebih sering melakukan self healing sendiri, gitu ya, dengan mengaktifkan energinya dengan cara apa nanti yang akan saya ajarkan, gitu ya, dengan singkat. Ini kuncinya sebenarnya, intinya. Oke. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa kehidupan ini tercipta dari energi. Jadi semuanya energi. Setuju ya? Semuanya energi. Awalnya adalah energi. So kalau begitu, apapun skenarionya, apapun yang mewujud pada kehidupan kita, itu berasal dari energi. Oke, sampai di sini paham ya? Dari energi dulu. Nah, energi ini netral. Dia akan menciptakan sesuatu atau mewujudkan sesuatu itu karena atensi kita. Atensinya apa? Kalau atensinya hidup itu susah, ya susah. Kalau atensinya hidup itu mudah, ya jadi mudah mewujudnya itu. Berikut juga sama. Kalau hidup itu atau sekarang itu fokusnya adalah kondisi sekarang banyak banget orang-orang yang kena COVID misalnya. Fokusnya ke sana, apa yang terjadi? Ketika kita selalu fokus ke sana, apa rasanya teman-teman? Ada rasa yang nggak nyaman ya? Iya, ketika fokus, ada rasa nggak enak, betul. Nah, jadi dari atensi itu, energi itu berubah dan mempengaruhi kimia tubuh kita, ya. Dan kimia tubuh mungkin kita tidak sampai belajar dulu sampai ke sana, gitu ya. Banyak sih, gitu kan, hormonnya,
organ tubuh yang mana di dalam otak kita yang terpengaruhi gitu kan. Sebenarnya saya udah bahas di sebelum-sebelumnya yang lalu tentang yang namanya hipotalamus, amigdala ya, terus hipokampus. Nah, itu apa yang berperan gitu ya dan mempengaruhi kimia tubuh. Tapi sekarang saya mau fokus ke langsung energinya aja dan bagaimana tekniknya untuk memelihara tubuh kita ya supaya tetap kuat. Oke. Jadi teman-teman di sini kuncinya di situ. Jadi misalnya, misalnya kita kalau di pikiran kita berpikir kuning, maka di pikiran kita akhirnya mewujud warna kuning, betul ya? Ketika kita memfokuskan pikiran kita ke kuning, maka kuning itu akan terwujud di pikiran kita. Nah, kalau kita pindahkan, misalnya hijau, 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 hijau gitu ya. Atau biru gitu ya, sorry. Biru. Nah, jadi biru energinya. Kalau kita fokuskan jadi hijau, jadi hijau. Nah, konsep ini dasar banget, tapi ini kunci sebetulnya, teman-teman. Ya, jadi energi mencipta sesuai dengan apa yang diamati dan dituju. Itu kunci, pegang banget prinsip ini. Jadi kehidupanmu sama. Kalau kehidupannya mau kuning ya kuning. Kita fokusnya ke selalu mengamati, mendengar, ya membahasnya itu kuning ya kuning gitu ya. Dipikirkan kena kuning. Dan akhirnya ketika di dalam otak kita akhirnya banyak kuning, maka rasanya kuning. Seolah-olah kayak gitulah ya. Nah, sama kalau kita fokusnya informasinya itu terus-menerus tentang COVID ya, tentang dan kita menyerap ketakutan dari luar sana, apa yang terjadi? Rasanya juga COVID gitu ya. Rasanya COVID. Nah, bagi sebagian orang yang perceiving-nya tuh yang menerimanya tuh sangat sensitif, sangat peka dan feeling-nya kuat ya. Itu bayangkan ketika itu tiap hari dilakukan, berarti menerima informasi tentang itu rasanya tuh COVID dan memang bisa jadi COVID gitu. Bentuk ya. Bisa dari mulai antibodinya jadi melemah kan gitu ya. Karena mentalnya turun, was-was, khawatir dan mempengaruhi kimia tubuh. Gitu. Jadi malahan kemungkinan untuk kena COVID atau sakit itu akan terwujud karena mikirnya itu melulu gitu ya. Gitu. So, gimana Kang kalau di luar sana memang ada informasi itu? Ya cukup sadari aja itu ada. Cuma udah ada aja. Kita lebih fokus meng-create yang lain aja. Ya, fokus bagaimana kita memelihara tubuh kita, menjaga tubuh kita, antibodi kita dan sebagainya. Dan jangan lupa bahagia. Gitu. Ya, karena bahagia ini akan membuat hormon-hormon yang sehat itu bekerja. Ya, daripada alih-alih kita mencemaskan tentang COVID yang justru akan menurunkan antibodi kita dan mempengaruhi kimia tubuh kita, ya, mending kita memilih untuk fokus atensi ke yang mendukung agar kita tetap sehat. Oke, bisa dipahami ya kuncinya? Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita mulai praktek? Saya singkat aja hari ini. Cukup? Jelas ya? Oke. Jelas ya. Nah, jelas. Oke, kita mulai. Kita mulai dengan mengaktifkan energi healing. Kita melakukan begini. Ya. Lakukan begini dan fokuskan ya. Fokuskan di antara tangan kita, telapak tangan ini ada sesuatu gitu. Bayangin aja ada sesuatu. Ada sesuatu fokus, sesuatu energi dan Anda
mulai melakukan maju mundur seperti ini. Oke, ada rasanya nggak? Ada rasanya. Oke. Nah sekarang kita sesuai dengan pikiran. Dari sini kita niatkan bahwa energi ini semakin tebal sehingga akan mendorong satu sama lainnya. Akan mendorong satu sama lainnya. Niatkan. Dan niatkan terus-menerus, panjangkan, besarkan, lebarkan, katakan itu. Ya, dalam benak diniatkan. Bilang besarkan, terus besarkan, sambil goyang-goyang boleh. Besarkan, terus besarkan. Jangan sampai hilang ya. Kalau hilang diam. Anda niatkan lagi, besarkan. Tidak perlu ada pengejangan. Terus besarkan. Terus besarkan. Terus besarkan. Terus besarkan. Ada yang sampai kesemutan? Semutannya maksudnya bukan kesemutan ini. Ada kayak listrik. Seperti ada listrik kecil-kecil. Ada, Kang. Ada ya. Yang lainnya gimana? Ada ya. Oke. Mbak Andri kerasa nggak Mbak Andri? Hangat? Ya, Kang, di jari. Ada ya. Oke. Ini prinsipnya. Jadi energi ini untuk self healing itu sebenarnya gampang lah ya. Oke, berarti energi mengikuti apa? Atensi kita. Intention dan attention. Energi flow ya, mengalir mengikuti intensi dan atensi. Niat dan perhatian kita kemana? Perhatiannya apa? Apa yang mau difokuskan? Itu kuncinya. Oke, berarti kalau orang selama ini badannya lemah, karena fokusnya dia selalu di dalam pikirannya itu mengatakan saya lemah gitu. Saya khawatir, kayak gitulah. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dia sehat misalnya, tapi fokusnya kemana? Nah, sama ke antibodi yang sekarang pada kondisi COVID begini, ya, ketika ini ada COVID, ya, kalau kita fokusnya itu adalah bagaimana ya kalau saya kena, gitu ya, bagaimana kalau saya begini, gimana kalau gitu ya, banyak banget itu. Fokusnya malah ke sana energinya dan rasanya kan nggak nyaman. Ya, untuk kewaspadaan boleh, tapi buat waspada saja. Misalnya protokolnya digunakan, pakai masker, cuci tangan misalnya. Kewaspadaan itu boleh. Tapi bukan berarti Anda fokus terus-menerus tentang hal ke sana. Bisa dipahami ya? Anda waspada dan melakukan, tapi Anda lebih fokus kepada bagaimana atensi kita untuk menciptakan energi kita meningkatkan atau memelihara antibodi kita. Oke? Nah, sekarang kita latihan langsung. Letakkan tangan ini di atas paha Anda. Oke. Sekarang Anda meningkatkan energi Anda nih saat ini. Oke. Saya mulai dari satu ya, level 1. Jadi saya akan hitung. Jadi kalau saya nambah terus-menerus, ya hitungannya berarti kayak tadi, energinya makin sini makin lebar atau makin meningkat. Ya, atau makin luas.
Bisa dipahami ya? Oke, sekarang rasakan energi Anda di level 1. Silakan dirasakan. Izinkan level 2. Anda tidak perlu tahu caranya, energinya meningkatnya seperti apa. Kita hanya memberikan dan menginstruksikan level 2, gitu aja. Level 3. Level 4. Level 5. Level 6. Ikuti saja alirannya, tidak usah berpikir dan tidak usah menganalisa. Ikutin saja. Izinkan dia mengalir. Level 7. Level 8. Sampai terasa energinya menyelimuti tubuh kita, keseluruhan tubuhnya. Terasa ada hangat ke seluruh tubuh. Level 9. Dan terasa hawa hangatnya sampai keluar tubuh. Level 10. Dan energi yang menyelimuti diri Anda sekarang mulai membesar keluar, melindungi diri Anda. Level 11. Sudah mulai menyebar ke ruangan tempat Anda duduk sekarang. Level 12. Level 13. Level 14. Sudah mempengaruhi energi di ruangan, menyebar ke semua ruangan. Level 15. Atur nafas. Seimbangkan nafasnya. Dan satukan Anda dengan energi itu. Bersatu. Blending. Oke, sekarang naik lagi. 16. 17.
Tarik nafas dalam. Buang, satukan, blendingkan dengan energinya. Delapan belas. 19. Oke, menyebar sampai ke seluruh rumah. Niatkan energinya menyebar sampai ke seluruh rumah Anda. 20. Stabilkan energinya mengelilingi radius rumah Anda. Atensikan dan visualisasikan bahwa energi kita mengelilingi ruangan sampai keluar radius rumah kita. Fokus, sadar sepenuhnya. Dan sadari bahwa kita memang dibekali, diri kita dibekali oleh kemampuan dan kekuatan energi seperti ini. Oke, cukup. Oke, silakan sharing dulu apa rasanya. Ini kan. Panas. Panas, oke. Tejen? Iya, saya kan sudah melakukan meditasi tiap hari ya, Kang. Terus kayak Kang Dani kan pernah ngajarin kayak yang bola itu loh, Kang, yang fokusan. Nah, di awal-awal setelah meditasi itu saya ngerasa ada kayak tangan saya tuh kram. Saya pikir itu kram. Ternyata ya begitu ini intensitas tuh, oh ternyata mungkin energi gitu kan, Kang. Nah, tadi yang terjadi adalah pada saat Kang Dani bilang oke, tangan di bawah di paha gitu kan, Kang Dani kan masih belum mulai, saya sudah mulai dan itu ada rasakan di tangan itu sudah mulai saya merasakan tangannya kayak kram gitu, istilahnya rasa energi. Tapi pada saat Kang Dani bilang oke mulai dari level 1 itu kayak langsung dari tangan itu langsung bam gitu loh, Kang. Jadi kayak nggak ada lagi tapi mulai lagi dari yang kecil, jadi kayak ngerembet gitu kan, set gitu. Kramnya itu bukan cuma semua bagian, jadi kayak bertahap gitu kan gitu. Cuma pada saat level 17 istilahnya pada saat level sekian saya tangan saya makin merasakan tidak ada rasa kayak kram lagi, cuma memang badan kok punggung kayak ada hentakan energi gitu. Nah, cuma pada saat level 17 hilang gitu. Saya susah lagi itunya. Iya, naiknya ya. Naiknya jadi udah kayak bush gitu udah, dan mulai lagi coba 18 dan itu hanya sensasinya beda dengan yang dari awal itu loh. Iya. Itu yang tadi saya merasakan ada 2 kali saya menyarankan untuk tarik nafas. Ya, itu kenapa? Karena saya merasakan untuk naik ke level selanjutnya, memang tubuhnya kurang begitu siap gitu ya, belum begitu siap sehingga perlu penyesuaian dulu dan benar-benar ada determinasi dari diri kita secara mental yang perlu naik lagi gitu ya. Dan memang ini sih perlu latihan, tapi lumayan lah kalau sampai 15 gitu ya, sampai
setidaknya radius berapa meter gitu kan, itu oke. Jadi dari sosial distancing kita 5-10 meter aja udah ke blok secara energi kayak gitu, Tezin. Oke. Mbak Andri gimana tadi, bisa ngerasain nggak? Ya, Kang Dani, saya kan mencoba pertama kali ya ini ya. Ya. Jadi dari level 1 sampai 5 itu saya tidak merasakan adanya perubahan. Tapi kemudian setelah 6, 7 ke atas itu mulai merasakan sensasi hangat. Jadi hangat itu sampai kira-kira level tadi itu 15. Dan lama-lama itu menjadikan seperti getaran, tapi getaran halus ya. Getaran halus, tapi tidak sampai membesar gitu. Jadi itu stabil sampai pada level yang saya mulai waktu Kang Dani bilang sampai keluar rumah, sampai itu, jadi keluar dari rumah dan di luaran itu, nah itu saya mulai merasakan goyang-goyang. Jadi saya ikut sepertinya kayak saya mau terbang gitu, melayang-melayang begitu. Nah terus kemudian dibantu sama itu kan tadi suruh tarik nafas itu tadi, itu baru saya coba akhirnya nggak sampai melayang-melayang. Ya, stabil lagi ya. Gitu. Jadi ada tarik nafas 2 kali itu membantu saya untuk supaya jangan terlalu melayang kali ya, gitu. Tapi setelah sesi itu selesai, sekarang saya merasakan ini gatel. Gitu. Sekarang saya lagi garuk-garuk terus nih kayaknya. Jadi ini juga karena mungkin panas itu tadi ya, energi yang agak sensitif dengan panas. Iya, agak. Oh.